Selamat pagi, sahabat arsitek. Kita berjumpa kembali di ruang dialog arsitektur, tempat belajar tentang arsitektur dan arsitek. Ruang dialog ini diinisiasi oleh jurusan arsitektur Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini kita punya tamu yang luar biasa, seorang arsitek muda, tapi juga dia seorang dosen dan peneliti. Nah, ya, biasanya saya manggilnya Mas Agus gitu. Baik, selamat pagi Mas Agus. Pagi Pak Ud. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak Ud. Pak Ud sehat ya? Alhamdulillah. Siap. Ya. Baik, Mas Agus, pagi ini kita akan ngobrol seputar persetujuan bangunan gedung. Oke. Tapi sebelum itu kita diskusikan, boleh Mas Agus cerita dulu waktu kecil sampai kemudian jadi arsitek ini gimana ceritanya? Monggo. Baik, terima kasih Pak Ud. Wah, tadi Pak Ud sebenarnya memperkenalkannya agak berlebihan ini. Arsitek, dosen, peneliti, sepertinya ini sekali nih. Jadi mungkin cerita sedikit mengapa kok sampai dengan posisi di hari ini, profesi ya di hari ini. Jadi saya menghabiskan masa kecil saya SD dulu di kota kecil di Banjarnegara Pak Ud, di Jawa Tengah. Saya SD di sana, lalu kebetulan waktu itu sama orang tua, kamu harus sekolah, jangan di sini terus dong. Waktu itu ayah sudah lumayan pemikirannya sudah Akhirnya saya SMP melanjutkan nyantri waktu itu, masuk pondok di Asalam di Solo. Setelah itu MTS di sana, setelah itu saya lanjut SMA saya di Jogja. Lalu setelah itu saya masuk di arsitektur di UGM waktu itu. S1 dan S2 menyelesaikan di sana. Kira-kira kalau secara mengembara mencari ilmunya seperti itu kalau terus lanjut setelah selesai ya namanya masih muda, kita berpraktek sebagai arsitek kan idealisnya masih tinggi begitu. Sudah berjalan beberapa waktu sebagai arsitek berpraktek, lalu ada kesempatan kayaknya untuk lebih luas berbagi sebagai dosen waktu itu. Saya coba ikut seleksi sebagai dosen di UII dan alhamdulillah sampai dengan hari ini berjalan semuanya Pak Ud. Di satu sisi sebagai dosen, di satu sisi juga kewajiban sebagai pelaku praktek arsitek. Kebetulan di perusahaan kami saya bersama teman-teman mendirikan di sana. Satu lagi yang mungkin tidak lupa, keluarga juga tetap harus berjalan. Jadi saya kira sekarang 3 hal itu Pak Ud, dosen dan juga arsitek dan juga sebagai kepala keluarga semua berjalan saya berikan di sana. Jadi benar dong kalau saya mengenalkannya seperti itu kan. Nah, memang pengalaman dan bagaimana prosesnya pada akhirnya menjadi seorang arsitek dan digambarkan. Terima kasih, Mas Agus. Baik. Jadi isu yang sekarang kita menjadi perbincangan di masyarakat itu kan menyangkut soal PBG yang menurut penjelasan itu disebutnya sebagai persetujuan bangunan gedung. Baik. Nah, konon ini menggantikan IMB atau izin membangun bangunan. Nah, ini gimana toh sebetulnya? Apa yang paling prinsip antara IMB dan PBG? Baik, betul Pak U. Jadi sekarang memang pelaksanaan terkait dengan perizinan untuk bangunan betul sekali di beberapa tahun ini sudah berganti begitu dari yang sebelumnya kita dulu mengenalnya sebagai izin membangun bangunan IMB, lalu berubah sekarang kepada persetujuan bangunan gedung. Saya kira memang ada beberapa hal yang secara fundamental mungkin cukup berbeda begitu. Yang paling mudah saja secara pelaksanaannya bisa. Kalau dulu mungkin kita mengurus IMB, agak ribet ya, artinya kita harus menyiapkan cetak dokumen untuk DED-nya, dilengkapi dengan mungkin dokumen rencana kualifikasi dan sebagainya. DED itu sebenarnya kalau secara artinya kan detail engineering design Pak. Kalau kita mengindonesiakan berarti ya desain teknis terperinci begitu ya. Artinya sebuah dokumen
yang di sana menjelaskan terkait dengan desain bangunan itu mulai dari skala yang global begitu, artinya skala yang orang bisa melihat dengan mudah dengan perspektifnya, tampaknya seperti apa, sampai dengan detil-detil yang kecil. Artinya ini nanti sistem sampai yang kecil, kira-kira nanti toiletnya desainnya seperti apa sih dan lain sebagainya. Itu kan semua kompilasikan di dalam dokumen, kita menyebutnya tadi detail engineering drawing atau DED tadi kita menyebut. Yeah. Jadi saya kira yang signifikan adalah mungkin kalau dulu itu prosesnya agak ribet ya, artinya kita secara mekanisme kita harus menyiapkan dokumennya dan lain sebagainya. Kalau sekarang secara sistem itu lebih dibuat secara terintegrasi. Jadi sekarang kita sudah ada namanya sistem informasi manajemen bangunan gedung atau disebut dengan SIMBG. SIMBG, betul. Di situ kita sebagai konsultan mendampingi owner, kita diminta untuk mensubmit atau mengupload dokumen-dokumen yang terkait dengan desain bangunan itu nanti sebagai persyaratan apakah bangunan itu disetujui atau enggak untuk mendapatkan izin atau kita sebut tadi PBG, persetujuan bangunan gedung tadi. Jadi secara fundamental mungkin secara sistemnya sudah sekarang dibuat lebih standar, artinya yang saya temui di satu kota dengan kota yang lain karena standarnya sudah sama dengan SIMBG, ya formatnya sudah sama begitu. Lalu mungkin apa saja yang harus kita submit jelas, karena kita di dalam sebuah desain kan arsitek tidak bekerja sendiri, Pak Uut ya. Kita ada arsitektur, kita juga disupport dari tenaga ahli struktur dan juga disupport oleh tenaga ahli mechanical, electrical, plumbing. Oke, baik. Jadi sampai di titik ini dulu. Jadi tadi yang prinsip itu adalah owner tadi itu maksudnya pemilik bangunan. Pemilik bangunan itu melakukan submission atau melakukan proses pengajuan gitu ya. Pengajuan melalui SIMBG, sistem informasi manajemen bangunan gedung. Sistem informasi bangunan gedung ini itu milik pemerintah. Betul, itu sudah disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Sudah disiapkan itu dengan format yang sudah nasional, artinya kita akan mengurus dimanapun itu formatnya sama, dokumen yang harus disiapkan juga sama. Oke, jadi bedanya dengan yang dulu IMB itu berupa dokumen fisik begitu ya, yang diajukan melalui prosedur-prosedur tertentu gitu. Lalu kalau yang sekarang ini lebih kepada dokumen digital yang diupload gitu, dan itu otoriti sepenuhnya ada di tangan pemilik bangunan gitu ya. Oke, lalu kalau tadi disebutkan kita diminta mendampingi, gimana tuh ceritanya? Kita ini siapa? Lalu mendampinginya seperti apa? Betul. Terkait dengan tadi pendampingan ya Pak Uut ya. Jadi kan di satu sisi owner atau pemilik bangunan dia kan mungkin ada keterbatasan terkait dengan requirement atau kebutuhan dokumen apa saja yang harus diupload di sana. Karena kan yang diupload kan dokumen teknis ya Pak ya. Dokumen artinya tidak ada gambar tapi juga mungkin ada perhitungan teknis. Nah itu kan kewajiban kita di sana, kita sebagai arsitek, kita sebagai penyedia jasa konsultansi ya saya menyatakan itu ya. Artinya kita menyediakan servis untuk mendesain bangunan, kita akan membantu owner untuk menyiapkan dokumen-dokumen apa saja yang harus diupload oleh owner ke dalam SIMBG tersebut dalam satu rangkaian untuk mendapatkan PBG tadi. Jadi lebih banyak ke situ sih Pak, kita harus mendampingi lah terkait dengan dokumen itu. SIMBG-nya tadi itu kalau memang menjadi tanggung jawabnya si pemilik bangunan, maka pemilik bangunan sepertinya harus punya akun gitu ya. Betul. Jadi dia punya akun. Setelah dia punya akun, dia tidak punya modal yang lain selain dibantu oleh si arsitek bangunannya ini gitu ya. Betul, Semua filenya sudah dalam bentuk digital begitu. Lalu mungkin
dalam prakteknya Mas Agus juga begitu. Di ngopeni kliennya itu juga di depan komputer lalu mengupload satu-satu gitu. Gimana? Betul Pak. Jadi kalau kliennya beda-beda Pak. Kalau klien-klien yang korporat, masyarakat umum, jadi kan mungkin penting untuk orang awam. Karena perubahan sistem itu kan masyarakat juga tidak tahu. Karena ini kan sistemnya kan juga masih baru. Artinya betul sekali, jangankan orang umum, pelaku bisnis arsitektur aja kadang ada masih beberapa yang sambil meraba-raba terkait dengan proses ini. Jadi betul sekali Pak, yang kita lakukan jika memang owner menghendaki, ayo Mas Agus dan tim, kapan kita duduk bersama, kita buka webnya, kita ngupload bareng-bareng, itu juga kami alami Pak. Oke, ada satu proyek di kota kecil gitu, itu kan baru awal, mereka datang ke kantor kami di Jogja. Ini aja kita buka bersama-sama, kita ngupload dokumennya, karena betul sekali modal mereka hanya akun, kita yang support terkait dengan materi dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ada persyaratan tertentu buat arsiteknya yang supaya dia bisa melakukan proses eksekusi, membantu pendamping dari itu gimana? Tentu Pak, jadi tidak hanya arsitek, tapi tenaga ahli yang lain semua harus sudah mempunyai sertifikat keahlian Pak Ud ya. Artinya arsitek yang boleh bertanda tangan di dokumen yang akan diupload itu jelas memang arsitek yang secara legitimasi atau secara regulasi memang dia punya kewenangan untuk bertanggung jawab di dalam bangunan tersebut. Artinya dibuktikan salah satu yang real ya dengan SKA. Kalau sekarang di beberapa daerah mereka masih mempersyaratkan SKA harus diupload menyertakan dari dokumen tersebut. Jadi ada dokumen teknis tadi gambar-gambar, tapi selain itu juga penanggung jawab yaitu arsitek, dan biasanya diminta juga SKA untuk ahli struktur itu harus dilampirkan. Artinya selain dokumen juga ada legitimasi bahwa memang yang mendesain itu ya memang syah secara sertifikat dan lain sebagainya. Artinya bahwa arsitek dan kawan-kawan, saya menyebutnya arsitek and engineer gitu ya, atau tim ini itu harus membuktikan dirinya itu kompeten gitu ya. Nah, jadi dengan dia memiliki kompetensi itu, maka dia bisa membantu masyarakat yang mengajukan persetujuan bangunan gedung gitu ya. Ada hal khusus kalau tidak salah nanti kalau Mas Agus juga bisa cerita dari pengalaman. Karena ada lisensi yang harus dimiliki oleh arsitek, ini gimana Pak? Apa hubungannya tadi ada kompetensi lalu ada lisensi gimana Pak? Jadi Pak, kalau kita lihat dari kacamata hukum dulu Pak ya, kacamata perundang-undangan dulu. Jadi memang betul Pak, sebenarnya realnya yang harus bertanggung jawab terhadap dokumen adalah seorang arsitek yang mempunyai lisensi di lokasi tersebut atau di provinsi tersebut untuk dia berpraktek. Jadi waktu Pak Agus diminta tolong di kota kecil tadi, berarti Mas Agus juga punya lisensi di kota kecil itu. Jadi kalau secara regulasi sebenarnya seperti itu Pak, harusnya seperti itu. Mungkin kalau kita lihat, mungkin saya kurang paham juga ya. Mungkin di profesi mungkin akan standarnya mungkin seperti dokter ya. Artinya semua mungkin akan mempunyai lisensi untuk bekerja di lokasi tersebut. Akan tetapi Pak Ud, sekarang faktualnya di lapangan adalah memang tidak semua provinsi itu sudah mempunyai regulasi yang kuat terkait dengan lisensi. Jadi ini soal lain ya. Jadi di berbagai kota belum semuanya memberlakukan persyaratan lisensi. Betul sekali. Secara prinsip dari sisi pandangan hukum bahwa lisensi itu memang menjadi persyaratan pokok gitu ya. Jadi seperti mungkin Mas Agus bisa cerita kayak di Jakarta lisensi sudah ada. Saya kebetulan lisensi di Jawa Tengah ada Pak Ud. Jadi lisensi di Jawa Tengah ada. Jadi untuk seluruh Jawa Tengah kalau mau melakukan praktek arsitek itu Mas Agus sudah bisa melakukan proses itu ya. Jadi dengan menunjukkan itu ada sertifikatnya.
ada sertifikatnya, ada masa berlakunya, nanti bisa diperpanjang. Oke, baik. Nanti kita cerita lagi khusus mendalami soal gimana tuh dapat lisensi. Oke. Nah, jadi balik lagi ke PBG. Jadi PBG adalah persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan atau pemrakarsa bangunan yang mengajukan begitu. Siap, betul. Jadi prinsipnya seperti itu. Betul. Nah, peristiwa di dalam proses sampai dari mulai upload sampai diterbitkannya itu apa saja yang terjadi? Baik. Jadi Pak Ud mungkin sedikit cerita, kebetulan kemarin juga berjalan ini. Saya membandingkan di dua kota yang berbeda, satu di Jawa Timur, satu di Malang, satu di Jakarta, kebetulan. Dan skala proyeknya tidak terlalu besar lah, di skala menengah gitu ya. Jadi prosesnya sama Pak Ud ternyata, alhamdulillah sama. Artinya karena prosesnya sama, kita juga mengerti alurnya, dokumen yang harus disiapkan apa kita juga sudah memahami. Jadi pertama setelah dokumen siap, kita atur sesuai format yang akan diupload. Karena kan mereka juga sudah ada upload, artinya harus dibedakan dulu mana dokumen yang denah, tampak, potongan, harus dipisah-pisah dulu Pak Ud, nggak bisa dalam satu file begitu. Kita sudah punya format standarnya, kita siapkan, kita berikan kepada owner, lalu oleh owner diupload dokumennya. Itu satu step pertama. Step yang berikutnya, kemudian kami mendapatkan undangan untuk ada yang namanya sidang, ada yang namanya konsultansi, Pak. Itu tergantung dari skala proyeknya. Karena kemarin menengah hanya bangunan 2 lantai, satunya juga 4 lantai, tapi nggak terlalu kompleks. Kami diarahkan hanya untuk konsultansi. Jadi kami diarahkan untuk konsultasi dengan tim namanya tim profesi ahli. TPA itu di semua kota namanya juga sama. Kita diarahkan untuk dijadwalkan berkonsultasi dengan TPA terkait dengan desain yang kami ajukan. Oke, jadi para arsitek yang punya klien tadi itu akan diundang ya, setelah proses administrasi dokumennya beres, maka dia mewakili owner atau mestinya betul. Lalu ada konsultasi dengan tim profesi ahli atau TPA tadi. Lalu apa yang didiskusikan dengan TPA? Dengan TPA konsultasinya langsung 3 disiplin ilmu Pak. Jadi tidak hanya arsitektur, jadi kami biasanya maju berempat begitu. Satu dari owner, satu dari arsitek, satu dari engineer sipil, satu dari engineer MEP. Karena TPA-nya pun juga masing-masing disiplin ada, kami diminta lebih banyak ke klarifikasi sebenarnya Pak. Jadi mereka kan sudah mempelajari dokumen yang ada. Jika ada kekurangan, mereka akan menyampaikan, mohon ditambahkan untuk konsultasi berikutnya. Karena memang konsultasi biasanya tidak hanya sekali, paling tidak 2 kali sampai 3 kali Pak. Dan setiap itu kan ada berita acaranya, itu yang menjadi catatan untuk tahap konsultasi di step berikutnya. Kira-kira seperti itu sih Pak. Kalau IMP dulu itu kan ada proses-proses yang harus dilalui dengan konsultasi juga atau evaluasi AMDAL, segala macam dari unit-unit dinas-dinas yang terkait begitu. Ini lebih simpel atau lebih podo wae Pak ternyata itu atau gimana? Kalau yang kami rasakan ini jauh lebih sederhana Pak Bos. Karena disiplin apa namanya akan ditemukan di dalam satu forum tersendiri. Menyinggung tadi terkait dengan persyaratan AMDAL dan lain sebagainya. Itu juga menjadi satu dokumen yang harus diupload ketika memang persyaratannya memasukkan seperti itu. Akan tetapi ketika proses konsultasinya, apalagi kalau di Jakarta sekarang kan dibagi per wilayah Pak, jadi ada namanya Jakarta Selatan sini dan sebagainya, itu benar-benar intens karena kan yang mengajukan kan banyak ya Pak. Jadi kalau yang saya rasakan ya, nggak tahu kalau pengalaman yang lain, saya rasakan sih ini lebih fokus lah. Saya bilang bukan tidak sederhana gitu, karena mungkin kasusnya ini mungkin lebih fokus, artinya kita berangkat sebagai arsitek ya kita memang hanya fokus kepada apa yang kita rencanakan di sana. Oke, itu sih Pak. Baik, kalau kemudian katakanlah proses konsultasi itu sudah selesai, semua persyaratan yang dimintakan dari konsultasi tadi itu sudah dipenuhi, lalu apa yang
terjadi. Kalau memang itu sudah ada konsultasi beberapa kali dan dibuktikan dengan berita acara, lalu nanti akan keluar ini Pak rekomendasi bahwa itu memang dokumen yang kita sampaikan memang sudah memenuhi persyaratan dan ini layak untuk mendapatkan persetujuan bangunan gedung. Jadi kita memang berjuang untuk tadi mendapatkan rekomendasi sampai dengan di approve oleh TPA tadi Pak. Lalu rekomendasi persetujuan bangunan gedung kalau di masa lalu itu kan IMB itu ada selembar surat yang menunjukkan bahwa ini adalah IMB, kemudian ada semacam plakat begitu yang itu nantinya akan dipasang di lokasi proyek dan sebagainya. Ini juga kurang lebih hampir sama, kurang lebih hampir sama. Itu melakukan print out sendiri dan sebagainya, semuanya basisnya digital. Basisnya digital. Nanti kita kalau sesuai kebutuhan proyek ya, kalau kan proyek itu dipasang plakat agar dalam tanda petik ya ini memang publikasi ke masyarakat, ke aparat ini sudah sesuai dengan apa namanya ya. Kurang lebih hampir sama sih Pak terkait dengan ininya. Baik, jadi berarti secara umum tadi kita sudah bisa mendengarkan cerita dan pengalaman Pak Agus mulai dari memulai ngopeni klien sampai ke proses-proses konsultasi dan seterusnya sampai keluar terbit surat rekomendasi untuk diterbitkan PBG. Nah, ada hal-hal yang menurut Mas Agus penting untuk dilakukan atau penting untuk dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh para arsitek. Apa saja kira-kira? Ini mungkin sifatnya umum, tidak hanya ke arsitek tapi juga kepada pemberi tugas kepada ownernya gitu. Jadi memang perlu dipahami bahwa kita sebagai arsitek bekerja itu ada standar-standar atau aturan-aturan yang harus dipenuhi. Yang paling sederhana misal aturan terkait dengan bagaimana antisipasi terkait dengan evakuasi kebakaran dan lain sebagainya. Ya, artinya kita sebagai arsitek harus paham betul itu regulasinya itu seperti apa. Di satu sisi kita punya kewajiban juga untuk menyampaikan ke owner bahwa ini loh regulasi-regulasi yang harus diterapkan jika bangunan Anda ingin sesuai dengan standar, ingin mendapatkan atau di-approve terkait dengan PBG-nya tadi. Karena kadang kita juga satu sisi mungkin arsiteknya sudah paham regulasi, tapi ketika disampaikan ke owner melihat ini kayaknya sesuatu yang apakah memang harus seperti itu gitu ya. Nggak pernah misalnya tadi kalau disebut bahwa ownernya itu kok jadi bangunanku itu kok berkurang dan sebagainya luas. Baik. Pernah ngalaminnya kayak gitu. Kalau kita bertemu dengan corporate Pak, artinya klien yang sudah corporate yang dengan pertimbangan benefit, efisiensi dan sebagainya itu pasti akan menjadi. Terus posisi arsiteknya gimana? Nah itu kayak kepinteran kita dalam mengelola proyek itulah. Saya bilangnya seperti itu ya, karena satu individu mungkin berbeda treatmentnya dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya tidak melanggar ya. Kita tidak boleh melanggar. Dan prinsip-prinsip itu bagaimana kita mendeliver ke owner dengan kepiawaian kita gitu kira-kira seperti apa. Tapi di satu sisi kepentingan owner juga tetap bisa terwadai dengan baik. Itu sih saya kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Jadi ini luar biasa teman-teman arsitek dan tentu mereka-mereka yang ingin mengetahui bagaimana proses PBG. Tadi Mas Agus sudah banyak menceritakan bagaimana pengalaman beliau untuk mulai dari awal sampai akhir. Tapi poin penting juga bahwa arsitek harus memahami betul peraturan-peraturan sehingga di sana tidak ada pelanggaran dan sebagainya, tapi juga sekaligus bisa memberikan kepuasan bagi milik gedung atau pemrakarsa gedung gitu ya. Ini saya kira ini challenge tantangannya bagi arsitek seperti itu. Oke, Mas Agus, mungkin ini yang terakhir. Saya kira ada pesan apa saja yang penting buat para arsitek dan sekaligus masyarakat umum mengenai PBG ini. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit pesan dari saya sebagai closing statement ya di pagi hari ini. Yang pertama bahwa arsitek ternyata tanggung jawabnya banyak gitu ya. Jadi kita tidak hanya
memastikan bahwa desain kita memang baik, desain kita sudah sesuai dengan permintaan owner. Tapi di satu sisi dalam konteks tadi PBG, persetujuan bangunan gedung, kita sebagai arsitek juga berkewajiban memastikan bahwa desain kita itu ya memang approve ya, atau memang nanti ketika diajukan perizinannya dia bisa mendapatkan persetujuan untuk dibangun. Artinya kita sebagai arsitek ini juga sudah diamanahkan juga dalam Undang-Undang Arsitek, diturunkan dalam PP 15 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Arsitek, bagaimana arsitek itu bertanggung jawab, harus menyesuaikan dengan standar, dengan norma di dalam penyelenggaraan bangunan gedung, mulai dari tahap konsep, prarancangan, pengembangan rancangan, DED, sampai dengan nanti pengawasan berkalanya seperti apa. Artinya mungkin kita sebagai arsitek, kita harus paham betul kewajiban kita seperti apa, kita harus paham betul regulasi normanya seperti apa, sehingga make sure produk kita memang sesuai dengan standar dan itu memang layak untuk dibangun. Saya kira demikian, Pak Ut. Oke, terima kasih Mas Agus, karena masih muda ya, saya masih. Terima kasih, saya kira obrolan kita mudah-mudahan banyak memberi manfaat, pemahaman bagi para arsitek maupun masyarakat luas. Terima kasih. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam arsitek merdeka.